Halo semua, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan virtual tour ke suatu tempat yang menurut saya menarik untuk dikunjungi. Letaknya itu di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Gunung Kidul. Sebelum melakukan virtual tour, izinkan saya memperkenalkan diri karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Izzuan Jabil Musyafa. Saya merupakan mahasiswa perjalanan wisata Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Kali ini saya akan memandu kalian untuk melakukan virtual tour ke Gunung Kidul. Tema yang akan saya angkat kali ini yaitu mengenai 7 unsur kebudayaan yang ada di wisata Gunung Kidul. Untuk kalian yang suka traveling, pasti kalian gak asing kan sama Gunung Kidul? Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak sekali potensi wisata. Tidak hanya potensi wisata, Gunung Kidul juga memiliki banyak potensi lain seperti pertanian, perikanan, peternakan, perhutanan, flora dan fauna, industri, dan juga pertambangan. Gunung Kidul dikenal sebagai kawasan kars Pegunungan Sewu. Mengapa demikian? Karena Gunung Kidul memiliki topografi kars yang terbentuk oleh proses pelarutan batuan kapur. Wilayah Gunung Kidul termasuk daerah beriklim tropis dengan topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan kars, menyebabkan kondisi lahan di kawasan selatan Gunung Kidul kurang subur. Akibatnya, budidaya pertanian di kawasan ini kurang optimal. Dan karena memiliki topografi kars, maka daerah tersebut memiliki keunikan baik secara fisik maupun keanekaragaman hayatinya. Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk cukup besar. Berdasarkan hasil estimasi sensus penduduk, populasi Gunung Kidul pada tahun 2018 berjumlah sekitar 736.210 jiwa. Mayoritas penduduk di Gunung Kidul merupakan suku Jawa. Ada juga yang berasal dari suku bangsa lain seperti Sunda, Melayu, Tionghoa, Batak, Madura, Minangkabau, dan lain-lain. Namun hanya sebagian kecil saja suku Jawa menjadi penduduk yang banyak mendiami Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul juga mayoritas beragama Islam. Ada sekitar 95,89% masyarakat Gunung Kidul yang beragama Islam. Sisanya yaitu beragama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk bahasa, masyarakat Gunung Kidul secara umum menggunakan bahasa Jawa berdialek Yogya Solo dalam berkomunikasi sehari-hari. Sementara bahasa Indonesia secara resmi dipakai dalam lingkungan formal seperti saat di kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain. Dalam sistem sosial dikenal 4 tingkatan, yaitu ningrat, priai, santri, dan wong cilik. Yang pertama ningrat. Ningrat adalah kelas tertinggi dalam masyarakat Jawa. Pada tingkatan ini biasanya diisi oleh para anggota keraton atau kerabat-kerabatnya, baik yang memiliki hubungan darah langsung maupun yang berkerabat akibat pernikahan. Ningrat pun memiliki banyak tingkatan juga di dalamnya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dari gelar yang ada di depan nama seseorang bangsawan tersebut. Yang kedua yaitu priai. Priai ini sendiri konon berasal dari 2 kata bahasa Jawa, yaitu para dan yai, atau yang berarti para kaum terdidik. Dalam istilah kebudayaan Jawa, istilah priai ini mengacu kepada suatu kelas sosial tertinggi di kalangan masyarakat biasa setelah ningrat karena memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat. Biasanya, kaum priai ini terdiri dari para pegawai negeri sipil dan para kaum terpelajar yang memiliki tingkatan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu yang ketiga itu santri.
Golongan ini tidak hanya merujuk kepada seluruh masyarakat suku Jawa yang beragama Muslim, tetapi lebih mengacu kepada para Muslim yang taat dengan beragama, yaitu para santri yang belajar di pondok-pondok yang memang banyak tersebar di seluruh daerah Jawa. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu wong cilik atau golongan masyarakat biasa yang memiliki kasta terendah dalam lapisan sosial. Biasanya, golongan masyarakat ini hidup di desa-desa dan bekerja sebagai petani atau buruh. Karakteristik sosial budaya masyarakat Gunung Kidul adalah masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya luhur warisan nenek moyang. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah berupaya untuk mengadopsi karakteristik sosial agar dapat berimprovisasi dengan kultur masyarakat yang ada. Dalam kehidupan bersosial, masyarakat Gunung Kidul juga hidup rukun dan saling berdampingan meskipun terdapat 5 agama yang hidup subur. Dukungan pemerintah terhadap kehidupan beragama juga terus ditingkatkan dengan memberikan ruang dan kebebasan bagi semua agama. Masyarakat Gunung Kidul, terutama yang tinggal di wilayah dekat pantai, umumnya bekerja sebagai nelayan dan petani. Maka, teknologi yang digunakan dalam sehari-hari adalah yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti kapal nelayan, alat tangkap ikan, serta alat sederhana untuk bertani di ladang. Lalu, ada juga yang bekerja sebagai tukang foto di kawasan pantai. Mereka hanya mengandalkan keahlian dan kamera untuk bekerja. Sisanya, seperti masyarakat pada umumnya, mereka menggunakan teknologi yang biasa digunakan masyarakat di luar Gunung Kidul, seperti motor atau mobil untuk mengangkut hasil panen atau tangkap ikan, untuk mengangkut dagangan ke kawasan pantai, dan masih banyak lainnya. Masyarakat Gunung Kidul juga membutuhkan internet dan handphone untuk berkomunikasi. Bentuk rumah bagi orang Kidul juga umumnya seperti yang terdapat pada bentuk rumah orang Jawa. Ada beberapa yang sesuai dengan kemampuan dan derajat serta gengsi pemiliknya, bukan penunjuk bagi kekayaan seseorang, tetapi biasanya jenis bahan menggambarkan tingkat kekayaan pemiliknya. Seperti limasan atau lintring, kampung, dan joglo. Rumah limasan atau lintring dimiliki oleh orang-orang kebanyakan yang kemampuan ekonominya mencukupi. Rumah kampung banyak didiami oleh penduduk orang yang kurang mampu, sedangkan rumah joglo dimiliki oleh keluarga yang masih menganggap sebagai warga paling terpandang di desa itu. Umumnya, rumah di daerah Jawa menggunakan bahan batang bambu, gelugu atau batang pohon nyur, dan kayu jati sebagai kerangka atau pondasi rumah. Sedangkan untuk dindingnya, umumnya digunakan gedek atau anyaman dari bilik bambu. Meskipun seiring dengan perkembangan zaman, banyak juga yang telah menggunakan dinding dari tembok. Untuk atap, pada umumnya terbuat dari anyaman kelapa kering atau belarak, dan banyak juga yang menggunakan genting. Kondisi kehidupan dan aktivitas budaya dan kesenian di Kabupaten Gunung Kidul secara umum masih berjalan baik. Terlihat dari upaya dan kegiatan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya dan kesenian yang ada. Bahkan juga tampak adanya upaya untuk menggali kembali budaya dan kesenian yang hampir punah, serta upaya kaderisasi kepada generasi muda. Seperti wilayah lainnya, Gunung Kidul juga memiliki banyak kesenian. Beberapa contohnya yaitu wayang beber, reog, campur sari, tayub, gejok lesung, rinding gumbang, dan masih banyak lainnya. Nah, lalu inilah beberapa atraksi yang bisa kita nikmati di Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama ada wisata pantai, seperti Pantai Indrayanti, Pantai Drini, Pantai Midodaren, Pantai Watu Kodok, Pantai Timang, Pantai Krakal, dan masih banyak juga lainnya. Selanjutnya ada wisata goa, seperti Goa Pindul, Goa Jomblang,
Goa Cokro, Kali Suci, dan masih banyak juga lainnya. Lalu selanjutnya wisata gunung atau bukit seperti Gunung Langgeran, Gunung Gambar, Gunung Ireng, Bukit Gentong, dan masih banyak juga yang lainnya. Selanjutnya ada wisata air terjun seperti air terjun Sri Getuk, air terjun Luwung Sampang, air terjun Kedung Kandang, air terjun Curug Indah Tegalrejo, dan masih banyak juga yang lainnya. Lalu selanjutnya ada wisata budaya atau religi seperti Bersih Desa, Gua Maria Tritis, Pesanggerahan Gembirawati, Pertapaan Kembang Lapir, dan masih banyak juga lainnya. Lalu ada wisata candi seperti Candi Risan, Candi Pelembutan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada wisata alam lainnya seperti hutan dan kebun, ada hutan Wanagama, kebun buah Ngelanggeran, hutan Wonosadi, dan masih banyak juga yang lain. Ada juga wisata lainnya seperti EH Skyview, Bukit Bintang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi tidak hanya potensi wisata yang dimiliki oleh Gunung Kidul, Gunung Kidul juga memiliki potensi lain seperti peternakan, perikanan, pertanian, perhutanan, flora dan fauna, industri, dan juga pertambangan. Lalu dengan unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki, Gunung Kidul sangat cocok dikunjungi oleh wisatawan, baik untuk sekedar traveling atau untuk menikmati kebudayaan yang ada. Oke, demikian virtual tour kali ini. Semoga video ini bisa menambah minat kalian terhadap pariwisata Gunung Kidul. Saya Izon Jabil Musyafa selaku pemandu virtual tour kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Dadah.